Jadi yang Anda sebut rasional itu bagi Jokowi bukan itu yang dia maksud. Artinya dia menunggangi kedunguan kalian. Tulis surat pada Pak Prabowo, saya minta dengan sangat Pak Prabowo, tolonglah ada satu kamar khusus yang dibuat di situ untuk anak saya supaya dia bisa menikmati legasi yang saya bayangkan itu. Jadikan istana itu sebagai tempat pangkalan LPG 3 kilogram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya, dan dilancarkan segala rizkinya. Membicarakan soal IKN, di sini Bung Rocky Gerung membabat habis para pendukung IKN seperti Bapak Ade Armando. Nah, teman-teman semua pasti kalian sudah menyaksikan ya ILC, tapi kita di sini sedikit membedah teman-teman semua, dan ada keseruan, kelucuan di balik statement dari Bung Rocky Gerung. Di mana Bung Rocky Gerung sudah sadar akan kebohongan dari Pak Jokowi sejak lama. Beliau pun sudah sering bertukar pikiran, berbicara, berdiskusi dengan para menteri dan lain sebagainya. Mengenai IKN ini adalah ambisi dari Pak Jokowi yang dimana saat ini sepertinya IKN hendak ataupun akan mangkrak. Sehingga Bung Deddy Sitorus tidak setuju kalau di pemerintahan Pak Prabowo menambahkan sekian triliun untuk melanjutkan pembangunan IKN. Karena IKN sendiri tidak berefek apa-apa untuk masyarakat gitu loh. Mending uang itu untuk subsidi yang lainnya. Apalagi Bung Deddy Sitorus juga mengatakan bahwasanya sudah banyak yang dipangkas ya kan anggaran-anggaran negara ini. Nah, Bung Deddy juga menyuruh gitu ya, lebih baik pemerintahan Pak Prabowo itu jika memang ingin melanjutkan IKN ya dengan menggunakan fasilitas yang sudah ada gitu loh, dan pindahkan para ASN ke sana, terutama wakil presiden juga tuh ke sana. Kalau kata Bung Rocky Gerung malah justru menyuruh Pak Jokowi untuk memberikan surat kepada Pak Prabowo mengatakan bahwasanya tolong berikan ruangan untuk anak saya wakil presiden Gibran Rakabuming Raka di sana gitu ya. Tapi lucunya di sini Bung Rocky Gerung mengatakan bangunkan gedung ya, walaupun tidak sekian triliun ya, bolehlah 100 miliar atau 100 juta gitu untuk pangkalan gas. Dan di situ pun pecah ketawa ya. Dan di sini juga Bung Rocky Gerung memberikan pengertian kepada para pendukung IKN ya, bahwasanya Pak Jokowi itu menunggangi kedunguan kalian. Jadi pecah banget di sini. Bener-bener kelojotan mereka para ternak Mulyono ya. Oke teman-teman semua, kita lihat dulu statement dari Bung Ade Armando dan langsung ditanggapi oleh Bung Rocky Gerung. Ini dia. Yang saya ingin katakan tadi adalah bahwa menjadikan Jakarta itu sebagai ibu kota negara dan sekaligus ibu kota pusat ekonomi itu bermasalah. Nah, karena itu harus pertama-tama memang harus dikatakan bahwa pusat bukan lagi Jakarta. Pusat ada di luar Jakarta. Dan saya setuju bahwa itu dipindahkannya ke Kalimantan. Karena itu adalah sebuah lokasi yang sangat strategis. Tentu saja dari apa yang saya dengar ya dari penjelasannya Bung Andrinov, memang ada harapan bahwa dengan kepindahan tersebut akan terjadi barangkali tidak dengan sendirinya. Akan ada upaya sistematis tersendiri dilakukan untuk mendorong para investor pindah juga atau menanamkan investasinya juga ke daerah tersebut. Ya, belum tentu bisa, tapi itu adalah sebuah logika yang menurut saya juga does make sense. Kenapa dari awal saya nggak percaya pada IKN? Karena kalian percayanya lain dengan cara Jokowi memandang IKN. Andrinov menerangkan bahwa demi rasionalitas spasial mesti ada IKN. Oh ya bagus. Ade Armando terangkan dengan versi yang lain tuh. Untuk keadilan, jangan Jawa aja. Tapi Jokowi nggak lihat itu sebagai alasan dia. Dia lihat itu adalah menara Babel buat dia. Jadi Anda dikacaukan bahasanya oleh seseorang yang punya inspirasi lain tentang Babel, tentang IKN itu. Saya lanjut lagi ya cerita-cerita itu. Satu waktu saya tanya pada Pak JK itu, Pak JK, gimana ceritanya sih kok ada IKN? Kata Pak JK, dukun aja nggak bisa jawab. Hanya Pak JK, karena JK udah pernah ngomong ke saya. Satu waktu saya bercakap-cakap lagi dengan
Sultan Hamengkubuwono yang kemudian pakai baju menolak bala. Dia nggak ngerti apa yang ada di situ selain cerita mistik. Jadi yang Anda sebut rasional itu bagi Jokowi bukan itu yang dia maksud. Artinya dia menunggangi kedunguan kalian. Ya ini begitu jadinya kan. Saya lanjutkan lagi, kenapa saya nggak percaya ya. Mulai dari soal mobil SMK itu. Ngapain? Lu tahu satu peristiwa yang dia udah bohong, lu masih terima lagi bohong lebih gede kan? Soal IKN coba. Makanya Bung Rocky ngomong Pak Jokowi menunggangi kedungungan kalian ya. Karena udah beberapa kali berbohong tapi masih saja diikuti gitu loh. Masih saja dipercayai gitu. Banyak banget ya cerita-cerita dari Bung Rocky Gerung ini mengenai kebohongan dari Pak Jokowi. Kita lanjut lagi guys. Yang dimaksud Bang Ade ini, kita jangan Jawa sentris lagi. Kita harus Indonesia sentris. Dengan adanya, sebentar dulu. Bang Dodi. Jadi, dengan adanya IKN itu, dan selama ini, yang supporting IKN, supporting Kalimantan untuk kebutuhan bahan pokok, itu dari Sulawesi. Dari daerah saya. Perkembangannya Sulawesi sekarang dengan IKN itu luar biasa loh. Bahan dasar pembangunan di IKN itu semuanya dari Sulawesi. Banyak. Jangan dulu potong dulu sebentar nih. Enggak, Ya. saya jadi bingung. Terpinggirkan mereka di sana. Jadi jangan bicara Indonesia sentris, ngawur nih masyarakatnya langsung. Banyak sekali suku balik. Tenang. Apalagi. Dan kamu periksa. Yang punya tambang di sana. Siapa hari ini? Kalau mau bicara keadilan. Di Kalimantan Timur yang punya tambang batu bara siapa? Yang punya HPH siapa? Yang punya HTI siapa? Mana? Jangan cuma bicara memindahkan gedung lalu bicara keadilan Indonesia. Yang paling gampang itu ngasih HPH sama masyarakat adat. Ngasih tambang, masyarakat sekitar tambang. Mari kita bicara keadilan. Jadi jangan gimmick-gimmick kayak gitu kita lagi dimakan. Soal IKN kita setuju dipindah, debat kita sudah lama Pak. Udah selesai itu barang itu. Pertanyaan kita sekarang, kita mau realistis nggak dengan IKN ini? Oke. Dengan ruang fiskal yang terbatas, dengan pemangkasan anggaran. Apakah kita mau seperti itu? Atau kita mau realistis? Itu problemnya Pak. Siap. Persoalan kita adalah bagaimana Pak Prabowo bisa leluasa mengelola pemerintahan. Dan nggak semua yang salah harus dilanjutkan. Nggak semua yang kurang harus diteruskan. Mari kembali pada akal sehat. Nanti tanya Bung Rocky, akal sehatnya kayak apa sih soal IKN gitu loh. Kan ini yang paling penting bagi kita. Kita tidak menegasikan IKN, kita tidak mau itu mangkrak. Tapi jangan paksa kita, ya jangan suruh rakyat yang jadi korban karena anggarannya dipaksa untuk ke sana. Hasratnya diturunkan, targetnya diturunkan. Pakailah yang sudah ada, makanya tadi saya menganjurkan. Udahlah Gibran Rakabuming, wakil presiden kantorlah di sana. Dengan beberapa kementerian terkait. Yang berada dalam kendalinya atau penting. Rumah-rumah Menko itu ya udah jadi rumah menteri-menteri, kenapa harus Menko? Karena kalau enggak nanti hotelnya Pak Aguan juga rusak di sana. Yang 190 kamar. Nanti rumah sakit yang direncanakan oleh Mayapada dan sebagainya itu enggak jadi-jadi dibangun. Karena enggak ada orang. Jadi kalau ditanya kalau tadi mau dibikin destinasi wisata, siapa mau pergi ke sana Pak? Mau dimakan buaya? Jadi supaya terawat barang itu tidak memerlukan anggaran yang maksimal, ya sudah. Daripada Gibran terus kemana-mana bagi-bagi susu nggak penting, ya mending berkantor di sana. Bisa ketemu kepala-kepala daerah di seluruh Kalimantan, langsung di sana. Selesaikan persoalan-persoalan tanah adat. Sampai hari ini masyarakat adat di sana masih terpinggirkan. IKN dibangun cakep-cakep kayak begitu, yang nikmati siapa sih? Nggak ada, sementara orang butuh di tempat-tempat lain. Kalau ditanya sekarang di mana ibu kota negara, nggak jelas. Karena ini sudah jadi DKJ. Usulan Dedi. Supaya dia konsisten, tulis surat pada Pak Prabowo, saya minta dengan sangat Pak Prabowo, tolonglah ada satu kamar khusus yang dibuat di situ. Walaupun anggarannya mungkin cuma 10 miliar atau 100 juta. Untuk anak saya, supaya dia bisa menikmati legasi yang saya bayangkan itu. Apa yang bisa dilakukan oleh Gibran di situ? Jadikan istana itu sebagai, bukan sebagai tempat pangkalan
LPG 3 kilogram. Kita ingin supaya Prabowo bikin kepres yang khusus untuk menyenangkan Jokowi. Yunto anaknya itu. Kenapa begitu? Pak Gibran sendiri bilang ada masalah lapor Wapres. Kan udah ada kota surat lapor Wapres. Jadi coba kita lengkapkan kedunguan ini. Terima kasih. Jadi coba kita lengkapkan kedunguan ini, benar-benar lengkap, epic banget ya statement closing statement dari Bung Rocky Gerung di acara acara ILC kali ini teman-teman semua. Dan ini bisa menjadi catatan sejarah ya kalau Bung Rocky Gerung itu memang menurut gue itu apa ya? Dia tahu sih dengan cara dia mengamati politik ya, mengamati politik Indonesia ini, beliau bisa tahu arahnya kemana gitu loh. Makanya kadang-kadang orang mengatakan ya benar kata Bung Rocky. Ya begitulah teman-teman semua. Kalau menurut kalian IKN itu harusnya gimana? Coba komentar di bawah ini ya. Oke, kita bahas sedikit ya. Rasa-rasanya Pak Prabowo berat kalau untuk melanjutkan pembangunan di IKN. Karena kita tahu APBN kita sudah defisit dan juga bayar hutang sangat besar sekali. Hutangnya juga sangat besar sekali. Jadi peninggalan Bapak Jokowi ini luar biasa sekali lah pokoknya ya. Dan kita tahu juga pembangunan IKN itu ambisi siapa, ya kan? Lebih baik memang benar wakil presidennya saja yang suruh tinggal di sana untuk mengurus IKN agar nggak mangkrak gitu loh. Kan kasihan juga nih, udah banyak sekali menghabiskan uang negara, uang rakyat, uang dari pajak, terus mangkrak begitu saja. Belum lagi kasihan juga nih kepada para investornya. Tapi bukan asing ya kayaknya. Dan yang terakhir teman-teman semua. Harus dengan cara apa lagi untuk menyadarkan para ternak Mulyono? Harus dengan cara apa lagi untuk menyadarkan orang-orang yang dulu mendukung dan sangat mendukung IKN yang ternyata hasilnya apa? Kita bisa lihat. Oke teman-teman semua, sekian dari gua Prayoga Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.